Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita ketemu lagi di mata kuliah Auditing 2. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Jadi setelah kemarin kita bahas sedikit tentang siklus audit untuk siklus penjualan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan siklus penjualan, yaitu siklus piutang dagang atau piutang usaha. Nah, nanti akan ada beberapa agenda. Jadi di dalam mengaudit piutang ini kita perlu membahas beberapa hal yang sangat penting ya di dalam audit piutang, yaitu identifikasi resiko, kemudian penentuan strategi audit yang dibutuhkan, pengumpulan bukti audit, evaluasi temuan, serta penyusunan laporan audit. Nah, ini ada beberapa ini ya, pengantar. Jadi audit siklus piutang itu adalah proses pengujian dan evaluasi sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan penerimaan, pemrosesan, dan pelaporan piutang dari klien. Klien di sini maksudnya adalah klien yang sedang kita audit. Jadi kita ngomong ini sudut pandangnya kita sebagai auditor. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa piutang tercatat secara akurat dan tepat waktu dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, nanti kita bahas akurat dan tepat waktu itu yang seperti apa. Proses audit siklus piutang itu meliputi beberapa tahapan seperti identifikasi risiko, penentuan strategi audit, kemudian ada pengumpulan bukti audit, evaluasi temuan, dan penyusunan laporan audit. Nah, pertama identifikasi resiko. Jadi tahap pertama dalam audit siklus piutang adalah identifikasi resiko. Auditor harus memahami proses bisnis klien untuk bisa mengidentifikasi resiko yang dimaksud. Terkait dengan piutang dan mengidentifikasi masalah yang tepat mempengaruhi keakuratan dan ketepatan waktu pencatatan piutang. Kalau minggu kemarin saya contohkan mempelajari resiko atau identifikasi resiko itu bisa diawali dengan mempelajari sistem pengendalian internal. Beberapa resiko yang mungkin terjadi antara lain kesalahan dalam pemrosesan faktur, ya, entah salah nominalnya atau mungkin salah meletakkan nama klien, ya, karena kalau di perusahaan kan kliennya banyak, nah bisa jadi mungkin salah meletakkan nama rekanan, nama klien, kemudian kurangnya pengendalian atas penerimaan pembayaran. Nah, jadi pengendalian internal terkait dengan penerimaan pembayaran itu harus kita pelajari. Kalau pengendalian internalnya lemah, otomatis resikonya tinggi, resiko bawaan ya, resiko salah saji. Atau ketidakmampuan klien untuk membayar piutang tepat waktu. Nah, ini juga harus kita analisis. Karena itu kaitannya nanti dengan realisasi piutang. Ya, kalau ada klien yang tidak mampu membayar piutang tepat waktu, berarti kan harus dihapuskan piutangnya. Nah, itu nanti seperti apa metodenya. Itu termasuk resiko yang harus kita identifikasi di awal. Resiko terkait dengan piutang yang itu harus kita antisipasi. Karena nanti itu akan menentukan strategi audit yang ditetapkan. Nah, ini penentuan strategi audit. Jadi setelah kita mengidentifikasi resiko klien, ya, berikutnya adalah kita harus menentukan strategi audit. Auditor harus menentukan strategi audit yang tepat untuk menguji sistem pengendalian internal perusahaan terkait dengan piutang. Strategi ini mencakup pemilihan teknik pengujian dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Strategi audit juga harus mempertimbangkan tingkat resiko masing-masing area audit serta waktu dan biaya yang tersedia. Ya, jadi dalam menentukan strategi audit itu
ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, resikonya. Makanya tadi di awal kita harus menentukan resikonya dulu. Kemudian ketersediaan tim auditor, terus scope auditnya, nanti kaitannya dengan pengambilan sampel piutang. Kemudian pendekatan yang diperlukan, jadi metode apa yang kita terapkan untuk mengaudit siklus piutang dan waktu yang diperlukan. Nah ini metodologi desain pengujian perincian saldo piutang dagang. Jadi ini metodologi yang umumnya digunakan untuk pengujian perincian saldo piutang dagang. Ini yang kotaknya warna putih ini, ya 3 ini merupakan tahap 1. Nah ini sudah urut ya, jadi nggak boleh diacak. Jadi yang kotak ini adalah tahap 1, artinya ini adalah awal yang perlu kita lakukan. Kemudian yang warna ungu ini tahap 2, yang warna biru ini tahap 3, dan yang warna biru muda ini adalah penjabaran dari yang terakhir ini. Baik, yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang dagang. Setelah mengidentifikasi resiko, kemudian kita menetapkan salah saji yang dapat diterima dan menilai resiko bawaan untuk piutang dagang. Nah, salah saji itu apa, kemudian resiko bawaan itu apa, saya yakin sudah dibahas di audit 1. Nah, ini kemudian menilai resiko pengendalian dalam siklus penjualan dan penagihan. Ini pertama kita selain mengidentifikasi resiko di piutang dagang, kita juga harus menilai resiko pengendalian dalam siklus penjualan dan penagihan. Karena ini siklus ini tidak terlepas dari siklus piutang. Siklus piutang itu kan muncul karena adanya penjualan kredit, gitu kan. Kemudian berikutnya adalah mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan substantif. Jadi pengujian itu ada dua jenis ya. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada siklus penjualan dan penagihan. Berikutnya mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk piutang dagang. Kemudian mendesain uji perincian piutang dagang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo piutang. Nah, mendesain uji perinciannya itu apa saja yang perlu ditetapkan? Yang pertama adalah prosedur audit, jumlah sampel yang akan diuji, kemudian sampel yang dipilih, ya. Kalau di perusahaan yang besar, yang multinational company gitu, itu kan piutangnya banyak, ribuan. Nah, kalau kita ngecek satu-satu, itu pasti nggak akan sampai waktunya, ya kan? Sehingga kita harus menentukan jumlah sampel yang akan kita periksa dan mana-mana saja atau rekanan mana saja yang akan dijadikan sampel. Kemudian penetapan waktu audit khusus untuk siklus piutang dagang. Nah, ini saya jelaskan mendesain pengujian perincian saldo itu tujuannya ada 6 ya. Yang pertama adalah piutang dagang telah ditambahkan secara tepat dan sesuai dengan berkas utama dan buku besar. Jadi kita menguji perincian saldo ya, kalau di neraca itu kan saldo piutang ya. Kemudian kita cross check ke buku besarnya apakah sudah sesuai. Nah, itu tujuan untuk cross check perincian saldo ini ada 6. Yang pertama adalah memastikan bahwa piutang dagang itu telah ditambahkan secara tepat dan sesuai dengan berkas utama dan buku besar. Berkas utama ini berarti apa? Bukti transaksi ya. Kan asalnya pencatatan piutang itu dari bukti transaksi. Kemudian piutang dagang dicatat sesuai dengan keberadaannya. Ya, jadi dipastikan bahwa piutang dagang itu benar-benar ada, bukan piutang dagang yang fiktif atau yang dibuat-buat. Kemudian piutang dagang dicatat secara lengkap sesuai dengan kebutuhan data atau informasi, sesuai dengan SOP-nya perusahaan. Jadi misalnya harus ada nama rekanan,
tanggalnya, nama barangnya, mungkin gitu ya. Kemudian jumlah piutangnya berapa, jatuh temponya kapan. Nah, itu kita harus memastikan bahwa piutang sudah dicatat secara lengkap. Piutang dagang diklasifikasikan dengan benar. Artinya yang dimasukkan ke piutang dagang itu memang beneran piutang dagang. Kalau di perusahaan kan piutang itu ada banyak ya, ada piutang dagang, ada piutang karyawan, kemudian ada piutang wesel dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus memastikan bahwa klasifikasi piutang itu sudah dilakukan dengan benar dan sesuai. Penetapan pisah batas piutang dagang secara tepat. Ini kaitannya dengan periodisasi akuntansi. Ya, jadi apakah piutang yang dicatat itu sudah sesuai dengan periodenya? Kalau apa namanya di bulan, maksudnya masih di tahun yang sama, mungkin nggak ada masalah terkait dengan pisah batas. Tapi kalau sudah beda tahun, ya, misalnya transaksinya tanggal 30 begitu, kemudian piutang dagang itu muncul di tanggal 2 Januari, nah itu kan sudah beda tahun. Nah itu nanti harus dipastikan ini cut off-nya sampai kapan piutang yang dilaporkan di 31 Desember itu. Kemudian yang keenam adalah piutang dagang dinyatakan dalam nilai yang dapat terrealisasi. Ya, ini sudah ketentuan PSAK bahwa piutang dagang yang dilaporkan di neraca itu harus sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Untuk itu kita harus ngecek apakah sudah diperhitungkan cadangan kerugian piutang tak tertagih, apakah sudah diperhitungkan penghapusan piutang tak tertagih dan lain sebagainya. Apakah perhitungan cadangannya itu sudah benar, sudah sesuai, pakai metode apa. Nah, itu juga harus kita cek sebagai auditor. Nah, itu harus ngecek itu untuk memastikan bahwa piutang dagang yang dicantumkan di neraca itu sudah sesuai, sudah dinyatakan dalam nilai bersih yang dapat direalisasi. Nah, berikutnya konfirmasi piutang. Jadi konfirmasi piutang ini dapat dilakukan untuk cross check bahwa piutang itu benar-benar ada, kemudian benar-benar sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan bukti transaksinya tadi yang di tujuan audit perincian saldo piutang. Nah, konfirmasi piutang ini adalah sebuah surat yang kita kirimkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu artinya rekanannya klien. Jadi misalnya ini kita mengaudit PT Indomarko, ya. Kemudian Indomarko itu punya piutang atas nama CV Mitra Widya. Nah, ini kita mengirim surat konfirmasi piutang kepada CV Mitra Widya. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah benar CV Mitra Widya ini punya piutang sejumlah sekian kepada PT Indomarko. Ya, dan konfirmasi piutang itu ada dua bentuk, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Nah, ini contoh konfirmasi piutang yang positif. Nanti selengkapnya bisa teman-teman baca di modul. Nanti saya bagikan melalui Google Classroom modulnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sana ada contoh-contohnya. So, konfirmasi piutang positif, negatif, apa bedanya dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah ini, jadi salah satu prosedur yang dilakukan untuk memastikan saldo piutang itu bisa melalui konfirmasi piutang. Oke, berikutnya setelah kita menentukan strategi audit, ya kita melakukan audit, outputnya apa? Pengumpulan bukti audit. Ya, kita melakukan pemeriksaan. Nah, setiap aktivitas pemeriksaan yang kita lakukan itu harus didokumentasi buktinya. Ya, selama kita melakukan pemeriksaan, apa saja yang kita dapatkan. Auditor harus mengumpulkan data dan informasi yang cukup untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan terkait dengan piutang. Teknik pengumpulan bukti audit ini bisa meliputi observasi, pengamatan langsung, wawancara dengan orang-orang
terkait piutang, ya bisa bagian akuntansinya, mungkin bagian penjualan dan lain sebagainya. Dan pemeriksaan dokumen seperti faktur, surat jalan, dan catatan pembayaran. Ini jadi nanti hasil observasi itu ditulis gitu ya, didokumentasikan. Hasil wawancara juga didokumentasikan. Kemudian ada ini juga sih, observasi itu juga bisa melalui kuesioner. Jadi observasi itu selain melalui pengamatan langsung, auditor mengamati langsung transaksi yang terjadi di perusahaan klien, bisa juga dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi, yang harus diisi oleh klien SDM yang terkait dengan piutang dan penjualan. Melakukan wawancara, pemeriksaan dokumen. Ini semua adalah bukti audit yang harus dikumpulkan dalam proses mengaudit siklus piutang. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan bukti, ya, jadi bukti-bukti itu semua dikumpulkan, ditabulasi, begitu, kemudian dipelajari. Nah, itu bisa kita jadikan bahan untuk mengevaluasi temuan. Ya, auditor harus mengevaluasi temuan dan menentukan apakah sistem pengendalian internal perusahaan terkait piutang efektif atau tidak. Jika ditemukan kelemahan, auditor harus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut. Auditor juga harus mengevaluasi kredibilitas dan integritas informasi keuangan perusahaan terkait dengan piutang, serta memastikan bahwa piutang telah dicatat dengan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini evaluasi temuan itu kegiatannya seperti ini. Mengevaluasi bukti-bukti audit yang sudah dikumpulkan di prosedur sebelumnya. Nah, kemudian setelah mengevaluasi temuan, tahap yang terakhir adalah menyusun laporan audit. Tahap terakhir dalam audit siklus piutang adalah penyusunan laporan audit. Auditor harus menyajikan hasil audit secara jelas dan ringkas, termasuk rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal perusahaan terkait dengan piutang. Laporan audit juga harus mencakup opini auditor mengenai keandalan informasi keuangan perusahaan terkait piutang dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Ya, jadi laporan audit ini nanti sangat dibutuhkan oleh perusahaan, ya, manajemen perusahaan, para stakeholder yang punya kepentingan untuk membuat sebuah kebijakan tertentu atau memilih metode akuntansi tertentu terkait dengan piutang. Maka dari itu kita harus menyusun laporan audit itu dengan benar dan sesuai dengan standar audit, ya, sesuai dengan standar auditing. Karena laporan audit ini informasi yang kita berikan kepada manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi nggak boleh apa ya istilahnya nggak boleh keliru. Makanya tadi perlu diterapkan prosedur-prosedur yang rinci dalam mengaudit sebuah akun di laporan keuangan. Kalau di sini khususnya adalah piutang dagang. Nih, kita sudah sampai di penyusunan laporan audit. Nanti teman-teman silakan baca selengkapnya di modul yang akan saya bagikan di Google Classroom. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan piutang dagang atau audit siklus piutang dagang. Semoga ini bisa menambah insight baru bagi teman-teman dan tetap harus dibaca ya modulnya supaya lebih jelas penjelasannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.